Padang telah menemani Mission Lovers dengan kisah para martirnya. Kali ini KKI Padang akan hadir dengan program baru yang bernama Talk Mission. Mission Lovers, hari ini KKI Padang menghadirkan seorang narasumber, yaitu seorang imam misionaris yang berkarya di negara Burundi, Afrika Timur. Nah, tanpa berlama-lama lagi Mission Lovers, mari kita undang narasumbernya. Mission Lovers di rumah, apakah tahu pastor yang di samping aku ini siapa? Ayo. Kalau gitu, boleh dong pastor perkenalkan diri terlebih dahulu agar Mission Lovers di rumah juga tahu dengan pastor. Ya, terima kasih sudah mengundang saya ke tempat ini, acara ini, dan saya sangat senang ingin berbagi pengalaman misi bersama teristimewa OMK dari KKI Padang ini. Jadi pertama, nama saya Pastor Evansius Abi, asal saya dari Timor NTT. Kalau tidak mengenal Timor, itu tempatnya di Keva Menanu, Kabupaten TTU. Saya masuk kongregasi Serikat Misionaris Saverian tahun 2007, tahun pertama di Jogja, tahun kedua ketiga namanya novisiat 2 tahun di Bintaro, Jakarta Selatan. Setelah itu saya melanjutkan 4 tahun filsafat di Driarkara, Jakarta Pusat. Setelah itu saya melanjutkan masa orientasi pastoral namanya TOM di Aiknabara, Paroki Aiknabara, Sumatera Utara. Setelah itu saya ditugaskan untuk teologi di Kamerun, Afrika Tengah. Jadi saya ditabiskan jadi imam tahun 2020 pas masa COVID. Setelah ditabiskan, saya diutus untuk bertugas di negara Burundi, Afrika Timur. Di sanalah saya melaksanakan misi Saverian di Burundi, dan saya orang Indonesia pertama di negara itu. Terima kasih. Nah, Pastor, sekarang Pastor berkarya di Burundi ya, Pastor? Nah, kalau kami boleh tahu, Pastor, bagaimana sih geografis di Burundi itu, Pastor? Ya, di sana keadaan geografisnya dari luas negaranya itu 27.800, ya sekitar itu. Lalu populasinya itu 11,5 juta. Jadi negaranya itu sangat kecil. Agamanya di sana yang mayoritas itu Katolik 60%, 20% Protestan, lalu Islam 2%, dan sisanya itu agama-agama lokal. Nah, di sana daerahnya pegunungan seperti negara tetangga, negara Rwanda. Rwanda pun tidak sebesar seperti negara Burundi, tapi di sana dingin, tidak terlalu panas, dan di sana tidak ada laut, hanya ada danau namanya Danau Tanganyika. Nah, sementara untuk orang-orang yang di Burundi itu menggunakan bahasa apa ya, Pastor? Di sana dulu dijajah oleh negara Jerman, tapi mereka tidak menggunakan bahasa Jerman. Tapi setelah itu dijajah oleh negara Belgia, akhirnya mereka berbicara bahasa Prancis, bahasa nasionalnya. Juga mereka ada satu bahasa namanya bahasa Kirundi, dan biasanya hanya orang-orang yang berpendidikan itu yang bisa berbahasa Prancis, dan orang-orang lokal dan mereka di seluruh negara itu bicaranya bahasa Kirundi, dan hanya ada satu bahasa lokal di sana, bahasa Kirundi. Dan ada pengaruh dari luar, dari Kongo, mereka juga berbicara bahasa Swahili, tapi itu di bagian kotanya. Kalau di kampung-kampung, mereka hanya berbicara bahasanya mereka, itu namanya bahasa Kirundi. Apakah Pastor sendiri tahu bahasa Kirundi itu, Pastor? Iya, tahun pertama ketika saya tiba tahun 2020, saya belajar bahasanya mereka, karena sebagai seorang misionaris, tahun pertama kita dedikasikan untuk belajar bahasanya mereka, lalu belajar budayanya mereka. Dan setelah 1 tahun belajar bahasa mereka, bahasa Kirundi, setelah 3 bulan saya memulai membuat misa dalam bahasa Kirundi.
karena biasanya kalau baca itu seperti bahasa Indonesia, tapi pengucapan juga intonasi itu sudah mulai berbeda. Jadi itu adalah keuntungan dari saya dari bahasa Indonesia, memudahkan saya untuk membaca. Nah, kalau misalnya kita melihat dari segi budaya orang di sekitaran sana, Pastor, apabila ada orang lain yang berkunjung ke sana, bagaimana tanggapan mereka orang setempat situ, Pastor? Ya, di sana soal penerimaan tentang orang asing, budaya mereka sangat menghormati, menghargai orang asing. Maka ketika terjadi peristiwa genosida, pembunuhan di sana antar etnik, karena di sana kan ada 3 etnik Tutsi, yaitu pendatang, mereka minoritas, lalu etnik Hutu itu etnik mayoritas dan pekerjaannya mereka bercocok tanam, dan satu etnik Patwa, Pigme, dan mereka minoritas juga. Dan mereka itu ketika terjadi peperangan antar etnik yang namanya orang yang dari luar, orang asing itu tidak diganggu, karena para misionaris kita dari Italia, banyak dari Italia, itu mereka tidak dibunuh, termasuk para pastor yang sekarang masih hidup. Jadi mereka sangat menghormati orang asing, dan ketika orang asing berbicara dalam bahasa mereka, mereka itu sangat bergembira. Saya pernah ditahan oleh seorang polisi karena ada kesalahan dalam berlalu lintas, dan ketika saya berbicara bahasanya, dia mengatakan, silakan pergi, kamu adalah bagian dari kami. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan bagi mereka ketika kita berbicara dalam bahasa daerah mereka. Makanan itu juga salah satu kebutuhan pokok kita ya, Pastor. Kalau di sana makanan pokoknya apa ya, Pastor? Kalau di Burundi makanan pokoknya itu yang pertama kacang merah, lalu nasi juga ada, kentang, lalu pisang. Dan di sana biasanya kalau pagi itu mereka makan roti dicampur sama advokat. Tetapi mayoritas kita melihat secara keseluruhan itu kacang merah, kentang, lalu pisang dan ubi kayu. Tapi ubi kayu itu dibuat seperti bapeda, seperti orang Papua, atau dari jagung. Itu makanan khas mereka. Dan saya untuk adaptasinya itu awalnya kesulitan dengan pisang, karena kalau makan pisang, terutama pisang rebus, kan di sana banyak macam pisang yang untuk direbus saja untuk dimakan, lalu pisang untuk dimakan kalau masak dimakan, lalu pisang untuk dibuat anggur pisang. Dan pisang yang untuk dimakan saja itu saya mengalami kesulitan karena kadang cernanya itu agak sulit karena asam. Ada asamnya kan banyak sekali dari pisang itu. Jadi saya kadang 3 bulan pertama waktu saya mengalami kesulitan, selalu berteman dengan toilet waktu itu karena memang sulit beradaptasi, mungkin perutnya tidak terbiasa memakan pisang sehari-hari. Maka sewaktu tiba kami memberi selingan, kadang memasak nasi. Dan mereka juga di sana banyak nasi ekspor dari Tanzania, negara tetangga, dan mereka juga di sana bercocok tanam, padi juga ada. Terima kasih. Selain dari segi perbedaan makanannya yang harus Romo adaptasi, apakah ada budayanya mungkin Romo yang menjadi sedikit lebih berbeda dari Romo di Indonesia gitu, Romo? Ya, di sana saya menemukan sebuah budaya yang pertama ya mungkin membuat saya bahagia juga, karena di sana budaya rada-rada Jawa. Jadi mereka itu tidak frontal. Kalau ada sesuatu mereka menyampaikan dengan caranya yang bagus, yang tepat. Dan kebiasaan mereka juga di sana dari segi agama, mereka itu untuk para pastor, mereka sangat menghormati para pastor. Seperti saya dari Timor, di sana di Burundi mereka sangat menghargai, menghormati. Lalu budaya yang sangat sok bagi saya adalah di sana budaya menyimpan dendam. Saya tidak tahu, mungkin karena pengaruh sejarah, mereka di sana kalau misalnya sesuatu kamu sampaikan tidak berkenan di hati, mereka itu agak introvert. Jadi tidak ingin membicarakan. Jadi itu yang kadang membuat saya. Lalu budaya minum banyak minum bir. Itu saya di pesta selalu ada minum bir. Jadi sebelum makan kita minum bir.
Jadi itu sesuatu yang juga menjadi shock bagi saya. Itu yang saya lihat di sana. Oh iya Pastor, ini juga cukup penasaran nih Pastor. Dari tadi kan Pastor bilang mereka banyak bercocok tanam. Mayoritas umat di sana, orang-orang di sana bekerja sebagai apa ya Pastor? Ya, mayoritas itu bercocok tanam di sana, kebanyakan menanam kalau bahasa Prancisnya haricot, bahasa Indonesianya kacang merah. Jadi kacang merah di sana banyak. Mereka bercocok tanam kacang merah, lalu padi, tapi padi itu daerah-daerah lembah. Kan di sana banyak gunung, biasanya aliran-aliran sungai itu dijadikan seperti sawah. Dan itu mereka hanya menunggu kalau hujan, biasanya bulan-bulan Januari sampai bulan Desember sampai bulan Maret itu mereka mulai menggunakan itu untuk bercocok tanam bagian sawah padi. Lalu ubi, jagung itu juga menjadi mata pencarian mereka. Dalam arti mereka gunakan di sana tepung jagung, tepung jagung sama tepung singkong atau ubi kayu untuk dijadikan sebagai makanan. Dan di sana minoritasnya itu mereka yang kerja di pegawai karena pendapatan mereka sangat rendah. Di bagian pendapatan minimal maksimum itu mungkin sekitar $100-150, tapi itu yang sudah dalam tingkatan tertentu. Tapi kebanyakan itu pekerjaannya petani, bercocok tanam. Dan luas wilayah sekarang ini karena jumlah penduduknya itu 11,5 juta, lewat luas wilayah itu kan semakin sempit. Jadi setiap tahun tanah itu tetapkan, lalu jumlah penduduk semakin bertambah, maka lahan olah itu semakin berkurang. Maka mengapa terjadi kemiskinan? Karena banyak keluarga yang tidak mendapatkan lahan untuk olah, untuk hidup sehari-hari. Dan beberapa lahan tertentu itu tidak bisa ditanam, itu semuanya berbatu. Itu masalah yang terjadi. Pastor, apakah bahagia bisa melakukan pelayanan di negara Burundi itu, Pastor? Iya, semenjak saya dikirim ke sana, ketika saya tiba di bandara, saya itu mencium tanah di bandara, dan saya mengatakan inilah cinta pertama saya. Dan itu karena tempat misi saya yang pertama setelah ditabiskan. Saya merasa bahagia karena di sana ketika berjumpa dengan orang-orang di sana, walaupun mereka tidak kaya secara materi, tapi mereka itu kaya secara iman dan secara hati manusiawi. Bahwa ketika pastor berkunjung ke mereka, walaupun sehari-hari mungkin mereka makan sekali, mayoritas, tetapi mereka selalu mencari makanan yang enak untuk para pastornya. Jadi kita itu merasa bahagia bahwa suatu saat saya tinggal bersama mereka di tempat di mana mereka tinggal. Mereka mengatakan, "Pastor, terima kasih karena mencintai kami apa adanya." Dan itulah yang membuat kami bahagia, dan itulah cinta yang kami rasakan bahwa Tuhan mencintai kami itu tanpa melihat keadaan kami lewat kehadiran pastor. Lihat ungkapan itu, lihat senyuman mereka, itu membuat saya bahagia. Ternyata saya juga lewat pelayanan misi saya menemukan arti kebahagiaan tersendiri dalam hidup. Jadi saling melengkapi. Saya tidak datang membawa Kristus kepada mereka, tetapi mereka juga secara langsung membawa Kristus dalam hidup saya lewat keramaian yang saya alami timbal balik. Dan itulah yang saya alami. Saya bahagia bertugas di sana bersama mereka. Apapun risiko yang akan terjadi, sekali mencintai, tetap mencintai. Oke, Pastor. Terima kasih untuk perjumpaan kita pada hari ini, Pastor. Semoga kita akan berjumpa kembali. Mungkin Pastor boleh ajarkan kami, teman-teman Mission Lovers di rumah juga, satu kalimat sampai jumpa dari bahasa negara itu, Pastor. Di sana kan ada dua bahasa Prancis, au revoir, lalu bahasa Kirundi, bahasa lokal, Nagasaga. Hanya sampai jumpa lagi. Oke, Pastor. Kita ulang sama-sama ya, Pastor, nanti. Nagasaga. Nah, Mission Lovers di rumah, sampai jumpa di Top Mission berikutnya. Nagasaga.